Hai, bertemu lagi di channel contohpajak.com. Setelah beberapa hari saya tidak posting video, kali ini saya akan ulas lebih detail terkait salah satu peraturan yang terbit di akhir bulan April 2020 kemarin, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 PMK 03 tahun 2020. PMK 44 ini dirilis tanggal 27 April 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 atau Corona. Mungkin Anda bertanya, apakah peraturan ini update dari peraturan serupa, yaitu PMK 23 yang terdahulu? Lebih tepatnya, PMK 44 ini mencabut dari PMK 23. Isinya mirip, namun dengan beberapa tambahan dan perluasan dari PMK 23. Beberapa hal pokok yang menjadi isi dari PMK 44 ini, yang pertama adalah insentif PPh 21 ditanggung pemerintah, atau yang biasa disingkat dengan DTP. Insentif PPh final 0,5% ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor untuk KLU tertentu, fasilitas pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%, dan insentif PPN berupa pengembalian pendahuluan bagi PKP beresiko rendah. Pada video ini saya bahas lebih fokus untuk insentif fiskal bagi UMKM, yaitu pembebasan pajak 0,5%. Untuk insentif lainnya dapat Anda baca di tulisan saya di blog contohpajak.com. Oke, untuk Anda wajib pajak yang masuk di kriteria UMKM ini silakan disimak ya. Bagi Anda yang sudah lapor SPT tahunan dan masuk di kategori UMKM sesuai PP 23 tahun 2018, maka Anda dapat memanfaatkan bebas pajak 0,5% selama 6 bulan. Bebas pajak di PMK 44 ini bukan berarti tarif PPh yang semula 0,5% berubah menjadi 0%. Tidak, tarif PPh final tetap berlaku 0,5%. Hanya saja PPh yang seharusnya terutang dan dibayar oleh wajib pajak kali ini akan dibayar oleh pemerintah. Itulah kenapa disebutnya dengan PPh final 0,5% DTP atau pajak UMKM yang ditanggung pemerintah. Bagaimana cara mengajukannya? Cara pengajuannya cukup mudah. Syaratnya Anda harus sudah lapor SPT tahunan dengan omset kurang dari 4,8 miliar sesuai kriteria yang ada di PP 23 dan punya akun di DJP online. Karena fasilitas ini hanya bisa diajukan secara online di layanan tersebut. Jika Anda sudah punya semuanya, sekarang mari kita coba. Setelah Anda masuk di DJP Online, Anda masuk ke menu info KSWP di menu layanan. Selanjutnya pada bagian bawah di profil pemenuhan kewajiban saya, tinggal klik dan pilih surat keterangan PP23. Nantinya Anda akan diminta untuk mengisikan kode keamanan dan klik submit. Berikutnya sistem akan mengecek apakah Anda masuk di kriteria atau tidak. Jika terpenuhi semua, Anda bisa lanjut, klik cetak suket dan pilih ya. Pada surat keterangan PP23 ini, di dalamnya terdapat jangka waktu ketentuan terkait pemotongan pemungutan PPh final 0,5%. Yang pertama terhitung sejak masa pajak April sampai dengan September 2020, wajib pajak mendapat fasilitas insentif PPh final ditanggung pemerintah, sesuai dengan PMK 44, yang artinya bagi wajib pajak yang sudah mempunyai surat keterangan ini, PPh final 0,5%-nya akan dibayari atau ditanggung pemerintah. Dan surat keterangan PP23 ini juga berlaku hingga tanggal 31 Desember 2020, yang artinya untuk masa pajak Oktober sampai dengan Desember 2020, maka berlaku pemotongan pemungutan PPh final sebesar 0,5% jika dilakukan transaksi atau penyerahan jasa atau barang dengan pihak lain. Tetapi ada kalanya Anda merasa sudah memenuhi kriteria PP23, tetapi gagal mengajukan surat keterangan PP23 di DJP Online. Kenapa hal ini bisa terjadi? Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini memberlakukan sistem whitelist yang artinya sudah ada daftar wajib pajak mana saja yang diperbolehkan untuk mengajukan surat keterangan PP23 agar bisa mendapat insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah. Tetapi tentu di luar daftar whitelist tadi, akan ada juga wajib pajak yang tidak bisa mengajukan surat keterangan ini walaupun secara nyata sudah memenuhi syarat seperti di awal yang saya sebutkan tadi. Jika hal ini terjadi, Anda bisa mengajukan atau menyampaikan kendala tersebut ke KPP terdaftar baik melalui email resmi KPP atau via WA KPP. Nantinya atas kendala validasi di DJP Online akan diproses KPP ke bagian layanan sistem agar Anda bisa mengajukan ulang insentif ini. Cara penggunaan surat keterangan PP23. Pada dasarnya surat keterangan ini adalah tanda bahwa Anda berhak mendapatkan insentif pajak UMKM DTP. Sehingga seandainya Anda bertransaksi dengan pihak lain selaku pemungut atau pemotong PPh, Anda dapat menyerahkan salinan surat keterangan kepada lawan transaksi. Berikutnya lawan transaksi harus memeriksa kevalidan dokumen surat keterangan PP23 tersebut dengan cara mengeceknya di layanan rumah kodok alias rumah konfirmasi dokumen. Layanan ini juga ada di DJP Online. Tinggal buka menu rumah konfirmasi dokumen, lalu input NPWP, kode verifikasi yang ada di surat keterangan wajib pajak, dan masukkan kode keamanan. Nantinya akan muncul informasi terkait surat keterangan tersebut.
Pada kondisi ini, maka lawan transaksi selaku pemotong atau pemungut PPh tidak boleh melakukan pemotongan atau pemungutan PPh lagi atas pajak 0,5%, tetapi membayarkan secara tunai kepada si wajib pajak. Dan sebagai bukti bahwa atas transaksi tersebut tidak dipotong atau dipungut pajak UMKM, maka si pemotong atau pemungut PPh tetap membuat cetakan billing atau SSP dan diberi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 PMK 03 2020. Dan SSP atau billing yang bercap tadi diberikan kepada wajib pajak sebagai bahan laporan nantinya. Demikian juga untuk wajib pajak atas penghasilan dari transaksi langsung ke konsumen, juga membuat billing dengan tarif 0,5% dan diberi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 PMK 03 2020. Nantinya, untuk omset per bulan dari masa April 2020 dilaporkan ke DJP melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Jadi misalkan untuk masa pajak April 2020, maka pelaporannya paling lambat tanggal 20 Mei 2020. Dan begitu seterusnya setiap bulan hingga masa pajak September 2020. Yang dimaksud laporan melalui saluran tertentu di PMK 44 ini saya sendiri juga masih belum tahu. Apakah melalui DJP online laporannya atau melalui email KPP atau cara lain. Yang pasti jika saya sudah tahu akan saya informasikan detailnya kepada Anda. Sedangkan untuk format laporannya bisa Anda lihat pada lampiran PMK 44 ini yang judulnya laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Terdapat dua tabel pada laporan tersebut. Pada tabel nomor 1 adalah tabel untuk rekapitulasi peredaran bruto atas transaksi dengan pemotong atau pemungut PPh. Seperti contoh sebelumnya, misalkan ada transaksi dengan dinas atau badan usaha yang lain, yang mana lawan transaksi selaku pemotong atau pemungut PPh akan membuatkan SSP, billing, dan membubuhkan cap DTP di atasnya. Sedangkan pada tabel nomor 2 adalah rekapitulasi peredaran bruto atas transaksi dengan pihak lainnya. Ini yang dimaksud jika ada penjualan barang atau jasa langsung ke konsumen yang bukan sebagai pihak pemotong atau pemungut PPh. Sekian uraian singkat terkait insentif pajak UMKM DTP ini. Semoga Anda bisa segera memanfaatkannya, dan jika belum punya akun DJP Online, Anda bisa minta ke KPP dengan menghubungi nomor KPP atau mengajukan email ke KPP. Linknya ada di bawah video ini. Untuk yang ingin mendownload PMK ini, silakan juga klik link yang ada di bawah video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini, dan komen jika masih ada yang bingung. Tetap jaga kesehatan dengan hidup bersih, makan makanan yang bergizi, istirahat dan olahraga yang cukup, serta berpikir santai dan positif. Terima kasih. Salam.